Halo kawan-kawan letane, balik lagi di channel letane Riding Gear, channel otomotif Baba Suminang. Nah kali ko kawan-kawan letane, hari ko awak ni bahas salah satu tipe motor helm yang dimana kawan-kawan sering menanya, bang tolong rekomendasiin untuk tipe helm untuk kawan-kawan yang bermotor klasik ataupun yang suka retro. Nah kali ko salah satunya ada di brand NJS yang baru rilis, yaitu NJS Freedom, yang dimana kini awak nih membandingkan juga antara NJS Freedom dan juga JP helmet yang signature, nah yang bertipe klasik ataupun retro. Sebelum itu awak membandingkan, awak nih mereview cek dulu, yaitu pertama yang brand terbaru dari NJS yaitu NJS Freedom. Nah itulah bentuknya dari NJS Freedom kawan-kawan saudara. Freedom, kalian bisa lihat dari packagingnya, kotaknya kok sama mode biasa seperti NJS pada umumnya, seperti NJS Kronos kawan-kawan. NJS Kronos, NJS S-Cross-nya sama kawan-kawan. Kalau yang kotaknya, gadang volumenya ataupun besarnya itu sama mode Kronos bana. Namun ada perbedaannya kawan-kawan dari segi yang namanya itu warna. Untuk warna NJS Kronos kalian bisa lihat itu dengan desain yang elegan yang berwarna hitam dan merah. Tapi kalau misalnya untuk kalian yang ketahui untuk NJS S-Cross tuh perpaduan antara hitam dan biru kawan-kawan. Nah kalau yang untuk NJS Freedom nya perpaduan warna dan hitam, kok kunyang atau ameh ini? Ameh, kunyang. Pokoknya sejenis itu lah kawan-kawan. Dan ada berwarna putih kawan-kawan. Untuk desain Iko sangat elegan banget dengan 3 perpaduan warna tentunya. Kemudian yang kalian bisa lihat Iko yang namanya agak terancam. Kalau di bagian siko, di bagian muka ada yang namanya tulisan NJS Freedom kawan-kawan dengan logo NJS helmet di atas. Untuk di bagian sisi selanjutnya ada logo NJS helmet. Untuk di bagian sisi sebelah siko, Iko adalah keterangan dari kotak Iko. Untuk keterangan, ini bacaan di siko bertipe NJS Freedom Solid Silver Steel size L. Dan untuk yang di bagian bawah ada di media sosial NJS, di Instagram dan juga di website yang bisa kalian cari di Google ataupun pokoknya Google lah. Awak soalnya nak memakai iPhone kan. Iya, selama mencari-cari. Nah, untuk kawan-kawan bisa scan barcode di sini kolom, scan barcode dari untuk NJS. Kalau kawan-kawan ragu kalau Iko produknya ori atau tidak, bisa langsung kalian scan barcode di sini. Nah, untuk di bagian siko, Iko awak pun agak ragu apakah Iko logo untuk spesialis dari NJS Freedomnya, awak tidak tahu. Kayaknya memang dari dolanya kotak, baca li hanya kotakku yang ada logo khusus. Kayaknya ke memang logo khusus Freedom kawan-kawan. Mungkin itu. Untuk masalah atasannya sama, mekanismenya sama mode Kronos, S-Cross itu sama tuh. Tinggal ditarik saya. Dan jangan lupa segel NJS berwarna kuning. Nah, itu langsung saja awak buka NJS S-Cross. S-Cross Freedom. Baiklah. Mekanismenya sama. Nah, untuk yang pertama kalian buka, hal yang pertama kalian sobuan itu yang pertama adalah manual book dan ada stiker kawan-kawan. Kini lagi musim bagi-bagi stiker, jadi untuk kawan-kawan sikolah ada stikernya. Jadi tidak perlu kalian dibagi-bagian. Kok stiker lah aduh. Nah, untuk mekanismenya untuk membukanya sama seperti Kronos dan juga S-Cross, tinggal kalian tarik. Jadi sudah. Dan di siko letak manual booknya ada dan stikernya. Mana pada dalam box. Nah, untuk di dalam kalian hanya dapat helm saja dan sarung. Baik. Donat, ambil. Secara yang kalian terlihat, sarungnya berwarna hitam polos, yang dimananya membedakan sejenis Iko mode sama mode sarung mode S-Cross. Bawa kecil mode itu karena
pada umumnya Kairos, One, One Air, Kronos ini dolanya ada label NJS di sebelah sisi kiri dan kanannya. Untuk di tipe S-Cross dan Freedom kok beda kawan-kawan. Di bagian kiri dan kanannya tidak ada loh kawan-kawan. Yang ada di bagian atasnya. Bisa kalian lihat. Nah, ada tulisan terbalik dia. Ada tulisan NJS Freedom bawana ame. Jadi elegan mana? Mode premium mana? Secara sarung kalian bisa nilai lah. Sarung NJS ko paten mana? Apalagi kotaknya NJS ko terkenal dengan kotaknya mantap mana? Kokoh mana? Langsung saja awaknya buka. Apa tuh NJS Freedom? Dan ikolahnya NJS Tara Freedom. Itu adalah NJS Freedom yang dirilis tahun kawan-kawan oleh NJS. Nah, untuk secara desain, ini sangat retro bana dengan keadaan bule di bagian belakang. Bule. Dan bagian yang sangat membuatnya seperti klasik. Yang pertama dari desain di mukanya kok. Desainnya kok kayak untuk anak retro bana. Untuk anak metal ya. Nah, kalau untuk secara fitur ini lah bisa slot intercom kawan-kawan. Ini lah slot intercom dan visornya kok masuk di namanya tuh double visor. Iya, double visor. Dan salah satu fiturnya yang diklaim dari NJS Freedomnya kok untuk kawan-kawan yang bisa neo manuka visornya kok menjadi Google kacamata Google ataupun nak neo pakai kaco double visornya, kacamatanya kok bisa dilapen kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan bisa dilape ataupun dipakai. Karena untuk mekanisme penurunan dari NJS Freedomnya kok di bagian visor kok inyo secara manual. Jadi manualnya mereka nggak ada tombol-tombol istimewa. Jadi kalian dikitkan bakar aja jadinya. Nah, kemudian ada logo NJS-nya ketek di bagian jidatnya, logo NJS. Dan kemudian yang kami review kami pasangkan padnya kawan-kawan. Jadi koko bisa dibuka padnya, beko ada tunjukan yang modelnya yang tidak memakai pad. Nah, untuk bagian ventilasinya tuh ada di bagian muncungnya. Nah, di bagian muncungnya ada 2 strip Nah, ada 2. Kemudian bagian ventilasi yang lainnya hanya cie saja kawan-kawan di bagian kok. Karena ini berhubung visornya tuh bisa masuk angin, karena masuk anginnya guys ya. Anginnya bisa masuk loh karena ini tidak full bana untuk penutupan dari visornya kawan-kawan. Dan kemudian secara fitur lainnya nyolah ready slot intercom bagi kawan-kawan yang misalnya memakai intercom. Jadi kalian tidak perlu membobok-bobok ataupun membuka-buka yang namanya tuh busa kalian bobok. Jadi kalian bisa memakainya intercom lah, ada slot intercom. Iko lah ready. Dan kemudian untuk masalah kawan-kawan yang memakai kacamata, jangan ragu dan bimbang. Jadi untuk masalah kacamata, iko lah support mana untuk kalian. Dimana kalian ala support yang namanya wearable glasses. Jadi untuk kawan-kawan yang pakai kacamata, jadi tidak perlu sakit di bagian pelipis risiko. Asli tuh tuknya. Jadi ya. Jadi istilahnya inilah support untuk bagi kawan-kawan yang memakai kacamata ya. Jadi itu mungkin untuk masalah busa, kawan-kawan bisa nilai sendiri busa NJS kok sangat lembut, terbaik lah pokoknya. Untuk di istilahnya tuh di daerah tersebut ya suka betong yang ikut. Di bagian busanya iko lembut banget, kawan-kawan lah tahu bahwa jadinya kalau misalnya di NJS kan kalian misalnya memakai Kairos ataupun Kronos, kalian bisa merasa curang. Oke. Nah, langsung saja awak nih compare jang namanya JP Signature.
Nah, jadi untuk kawan-kawan, NJS ko mengeluarkan yang namanya NJS Freedom, sedangkan kawannya dia menjual rivalnya ataupun di merek lain. Kalian bisa dapatkan itu yang satu tipe samanya, satu nuansa ataupun satu konsep, yaitu retro dan klasik, ada di tipe yang namanya JP Signature. Signature ko bentuknya sama bana. Secara kilas klasik bana mode sama Freedom. Nah, untuk secara basic orang Kobado secara desain agak mirip-mirip, cuman bedanya dari JP itu lebih panjang moncongnya kamu kok daripada agak payah pakai donat. Nah, nggak bisa jadi FC Moto Garage. Payah pakai apa kawan-kawan? Beli sudah kawan-kawan. Nah, kalian bisa lihatnya agak panjang untuk JP signature-nya, sedangkan dari Freedom ada pelanggan. Jadi untuk kawan-kawan kita iklan dulu. Nah, balik lihat tadi karena ada iklan. Nah, kali kawan langsung ke komparasi antara dua Freedom dan juga JP Signature. Seperti yang aku tadi, untuk secara desain, kalau misalnya yang di JP-nya jatuhnya lebih agak moncongnya lebih jauh ataupun lebih panjang dari tipe Freedom. Untuk bagian belakang ini perbedaannya tidak terlalu bulik, tidak bulik benar ya kawan-kawan daripada NJS Freedom. Kalau di JP ko agak malakuk di bagian belakang, ada lekukannya. Jadi di bagian belakang tidak terlalu membulik seperti Freedom. Nah, untuk masalah pad itu versi yang tidak pasang pad, ini bisa dipasang pad, beko calian yang pasang pad. Nah, modelnya sama. Nah, perbedaannya kalau dalam segi double visornya, kalau visornya Freedom, kau tidak bisa di-adjust sabara tinggi, sabara neo jauh ke dalam ataupun sabara panjangnya turun. Nah, kalau di JP Signature kok nya bisa awak adjust. Adjustnya tuh ada di bagian kiri kanannya. Neo sampai neo di turunan bisa, iko bisa jadinya setengah ataupun full sampai ke bawah nyo bisa kawan-kawan, karena nyo ada tuasnya di sebelah kiri dan kanan. Itu perbedaannya. Namun kalau di Freedom inyo hanya terbatas untuk beberapa step. Nah, istilahnya kalau di Signature tuh bisa step kayak misalnya 1 2 3 4. Nah, kalau misalnya di NJS Freedom nyo hanya 2 step. Untuk pertama turun, kemudian nyo naik. Itu saya perbedaannya. Tapi kalau misalnya yang Signature nyo 2 step loh untuk naik dan turun. Cuman bisa di-adjust sabaran nyo kawan-kawan. Misalnya nyo sampai bawah ataupun setengah ataupun naik nyo bisa loh. Untuk masalah yang diklaim sama NJS bahwa fiturnya juga bisa NJS ko kaconya ko bisa dicopot. Nah, di Signature ko bisa loh untuk dicopot kaconya tuh. Kaca dari visornya. Jadi kawan-kawan yang misalnya malih memakai kaconya ataupun pengen menjadikannya sebagai Google Mask sebagai kacamata Google bisa. Jadi tinggal kalian copot sih. Nah, untuk masalah fitur keduanya cukup mirip dan inilah bisa visor, cuman ada plus minusnya seperti Signature-nya bisa di-adjust, kalau misalnya Freedom-nya tidak bisa di-adjust. Nah, kalau masalah untuk slot intercom, dua-duanya alah punya slot intercom. Di Freedom-nya alah, di Signature-nya alah. Tapi Signature cenderung lebih KT untuk masalah slot intercom-nya. Tapi kalau misalnya di Freedom standarnya di talingo awak kawan-kawan. Nah, kalau itu agak naik ke KT, cuman tergantung dari postur kepala masing-masing kalian kawan-kawan. Nah, habis itu kalau masalah baret, coba nih. Kalau masalah baret, menurut awak kalau yang di JP ko baretnya kurang lebih di 1450 lebih kurang 50 gram. Kalau misalnya ko di 1200 lebih kurang 50 gram. Jadi istilahnya lebih ringan yang ko lah. Karena kok 1200, kalau kok 1400. Jadi lebih ringan Freedom dibanding dari JP Signature.
Untuk masalah ventilasi ini sama kawan-kawan. Ventilasinya kalau yang Freedom ini ada di bagian muncungnya hanya dua, tapi di atas jidatnya tuh di kanyang itu nak ada kawan-kawan, nak ada. Tapi kalau misalnya di JP Signature ini ada beberapa ada di bagian muncungnya, ada di bagian jidatnya ataupun kanyangnya. Di bagian muncungnya itu pun ada 6 lubang, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di bagian kanyangnya ada 2. Nah, untuk sedangkan untuk Freedom ko nyo hanya 2 di bagian muncungnya sih. Habis itu kalau masalah penguncian ko kayaknya nyo sama. Setahu aja sama. Yang ko adalah double D-ring dan Freedom adalah double D-ring lah. Cuman kalau misalnya di Signature ini ada stepnya, ada bisa di ini ada 2 cantolannya, ada yang di bagian bawah, ada pun di bagian atas. Jadi ada 2 cantolan. Tapi kalau misalnya di Freedomnya cuman 1 cantolan aja, cantolan saja. Cuman nya bisa di adjustnya di gadangan ataupun di KT. Untuk masalah busa kalian bisa perbandingan curang di NJS dan juga JP. Kurang lebih kalian bisa review sendiri kalau kalian membeli brand ini kok di JP dan juga NJS. Dan kalau masalah harga, untuk masalah harga mereka masih di range harga 600-an. Kalau di JP Signature di 600-an 35.000. Kalau misalnya di Freedom itu 650.000. Nah, itu perbedaannya. Jadi bisa kalian langsung cek ke toko kami, bisa kalian cek di toko kedai kami yang ada di Letani Riding Gear Padang dan juga di Letani Riding Gear Bukit Tinggi. Dan jangan lupa kalian kunjungi media sosial kami di Instagram, YouTube dan sebagainya, dan juga marketplace kami yang ada di online yaitu Tokopedia dan Shopee. Jangan lupa kalian belanja. Nah, mungkin itu sih yang bisa kalian dari duo helm rekomendasi awak yang terbaru dari NJS Freedom dan juga JP Signature sebagai sebagai istilahnya rekomendasi untuk kalian yang punyang untuk memilih helm. Nah, mungkin kali awak memanting sudahi video review karena berhubung tukang kameranya tak kalau. Jadi awak memanting, see you next time.